Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, karena Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan baca lagi firman Tuhan untuk part yang 115. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa di sorga, hari ini juga, pagi ini juga kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan iman percaya kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ajari kami Bapa supaya kami juga mengerti akan firman dan melakukan turut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalian silakan baca untuk part yang 114. Itu judulnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi fullnya kalian silakan langsung cek di videoku yang sebelumnya. Kita akan masuk ke part 115. Judulnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayatnya Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, bahwasanya di sini juga Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita pada hari Sabat. Ada beberapa kali Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat atau imam kepala pada saat itu, mereka nggak suka. Kan hari Sabat ya udah nggak boleh melakukan ini dan itu ya. Karena aku pun mendengar dari teman-temanku yang sudah pernah ke Yerusalem atau daerah Israel sana, katanya kalau hari Sabat mereka ibaratnya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi itu hari suci. Memang benar itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat perhentian Tuhan. Itu memang benar ada di hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia mengajarkan kita yang sebenarnya. Jadi banyak pada saat itu, dan bukan pada saat itu juga, zaman sekarang juga ya. Pada saat zaman dulu dan zaman sekarang juga, yang mengerti hari Sabat itu pasti bilang, "Oh nggak boleh hari Sabat, kamu melanggar hari Sabat dan begini dan begitu." Padahal, kalau sudah diterangkan sama Bapa kita, Yesus itu, Tuhan Yesus kita, kalau hari Sabat itu adalah hari yang kudus, hari perhentian memang. Tetapi bukan itu lebih penting daripada manusia itu. Kan sudah dibilang, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, manusia itu lebih penting daripada hari Sabat itu sendiri. Kalian lihat aja, ayatnya ada di videoku yang lalu-lalu itu. Kalian semuanya cek, kalian nonton pasti tahu di situ. Atau kalian Google, searching aja, hari Sabat. Nah, nanti keluarlah ayat-ayat hari Sabat itu di mana aja. Kalian baca di situ. Jadi, kalau mau kita bilang ya, termasuk aku kan ibaratnya berhari Sabat ya, berhari Sabat. Tetapi
Semakin aku baca firman Tuhan ini, semakin aku mengerti hari Sabat itu apa sih? Hari Sabat memang perhentian. Hukum Taurat mengatakan seperti itu. Bahkan kalau kita mau baca di Yeremia, kalau kita tidak menginjak-injak hukum Sabat atau hari Sabat, katanya kita akan diberkati ya. Lumbung-lumbung kita penuh dengan gandum-gandum, madu. Pokoknya berkatlah berlimpah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kita sebenarnya akan hari Sabat itu, ya ini. Yaitu apa? Esensinya itu ya kalau kita, hukum Taurat itu kita lakukan. Tapi pada saat ada manusia yang kecelakaan, butuh pertolongan, ya, itu ibaratnya manusia itu lebih tinggi daripada hari Sabat itu sendiri. Lebih penting dia daripada hari Sabat itu sendiri. Karena kita kasih. Kan Tuhan sudah bilang, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi belas kasihan. Bahkan kalau kita baca lagi selanjutnya itu, dia berkenan, Tuhan kita itu, Bapa kita itu, berkenan itu dengan apa namanya? Belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. 3 ini, kalau kita manusia ini mempunyai sesuatu pengertian yang kita ikuti oleh Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ajaran dia itu, semuanya akan baik-baik saja. Jadi nggak ada bentrok, ya, nggak ada saling doktrin sana doktrin sini. Karena esensinya itu kita perlu tahu, bukan letterlek pokoknya hari Sabat nggak boleh, titik. Sementara Tuhan aja udah ngajarin hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Mengertikah begitu? Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang hari Sabat ini, banyak sekali memang perdebatan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu memang Ya, kita seperti aku bekerja hari Sabat. Tapi kalau pada saat hari Sabat itu ada seseorang yang sakit, yang harus ditolong, itu lebih penting daripada kita pergi ke gereja contohnya hari Sabat. Karena Tuhan sudah bilang pada saat di sini ya, dia sembuhkan si ibu yang udah 18 tahun, bayangkan dia diikat oleh roh iblis sampai bongkok katanya dia nggak bisa jalan. Dia sembuhkan katanya, kemudian dia memuji Allah si ibu ini. Itulah kenapa kita bilang kalau kita itu diberkati, tahu diri. Apa namanya tahu diri itu? Ya langsung memuji Tuhan. Jangan kita udah dapat berkat, ngomong terima kasih pun sama Tuhan nggak ada. Kadang-kadang kita udah dikasih berkat ya, kesuksesan ini dan itu, bilang terima kasih pun sama Tuhan nggak ada. Jadi kita lupa jadinya. Nah, pada saat sekarang ini si ibu yang udah disembuhkan ini, dia memuji Tuhan, kemudian kepala rumah ibadat itu melihat katanya. Dia gusar katanya hatinya. Bagaimana mungkin dia manusia biasa yang gusar pula, sementara Tuhan Yesus itu udah Tuhan dia. Ibaratnya dia ketuanya, dia melakukan untuk kebaikan, sementara yang di bawahnya dia itu malah sok-sokan gitu loh. Ya imam ini kan gak siapa-siapa juga daripada Tuhan. Tuhan Yesus itu kan lebih tinggi ibaratnya. Bukan ibaratnya lagi ya. Memang pastinya lebih tinggi Tuhan itu daripada kepala imam. Kepala imam itu sama seperti kita manusia. Tetapi dia bilang apa? Gusar hatinya. Gusar. Sementara sang Khalik pencipta, dia langsung sembuhkan. Makanya dibilang di sini dikatakan, pada saat si imam itu bilang, kan ada 6 hari. Jadi kalau hari Sabat janganlah datang ke sini mau ibaratnya minta diobati. Datanglah pada salah satu hari bekerja, yaitu 6 hari itu. Jangan pada hari Sabat atau hari Sabtu itu. Jangan katanya. Jadi Tuhan bilang gini, aku baca sekali lagi di sini biar jelas ya. Ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi orang biasa aja bersuka cita ya, memuliakan Tuhan setelah disembuhkan wanita ini. Nah sementara si kepala ibadat ini malu. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan diri sendiri. Terbukti pada saat Tuhan bilang, hai orang munafik, bukankah kamu melepaskan ternakmu ibaratnya? Jadi kalau keuntungan ternaknya, ya kalau nggak dilepaskan kan mati ternaknya, rugi dong. Jadi kalau mereka melepaskan artinya keuntungan kan, si ternaknya itu ya hidup, tambah besar, tambah makan. Tapi kenapa pada saat Tuhan menyembuhkan orang sakit, dia komplain ibaratnya, dia gusar. Jadi itu nggak fair. Makanya dibilang sama Tuhan,
Bangsa ini memuliakan namaku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, jadi yang dia lakukan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan kita Yesus Kristus adalah ajaran kasih, belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Yang ku kehendaki itu bukan persembahan, kata Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan, itu udah pasti kita otomatis persembahan juga. Tapi kalau cuman patokannya persembahan aja kita kasih, ya udah sebagai formalitas kita, udahlah kasihlah sekian. Jadi nggak ada rasa kita belas kasihan, keadilan sama orang, atau bahkan kesetiaan kita sama Tuhan, enggak. Yang penting kita lakukan di luar sana mau apa, yang penting bawa perpuluhan atau bawa persembahan. Sementara tabiat kita di luar tidak mencerminkan belas kasihan ke orang, keadilan gak ada di situ, bahkan kesetiaan kita sama Tuhan gak ada, cuman hanya sebatas itu. Nah, kita harus bisa membedakan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Bapa kita, karena dia otoritasnya, karena dia yang senternya itu dia, pusatnya dia, bukan manusia. Memang manusia itu ya kepala imam dalam arti sekarang kalau kita bilang ya kepala ya pendeta, pastor ya, evangelis, diakon, dan pokoknya pengurus-pengurus gereja itu pastinya kita pun mendengarkan mereka. Tetapi bukan patokannya ke mereka karena kita memuji Tuhan bukan memuji mereka. Jadi harus bisa dibedakan. Satu lagi kalau kita mau bilang kita harus juga mematuhi namanya hukum Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi, sekali lagi aku tekankan juga di sini dengan baca firman Tuhan yang tadi itu. Bahwasanya kita harus tahu hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maka orang atau manusia itulah yang lebih penting daripada hari Sabat itu. Jadi kalau ada orang yang kita rasa dia sakit hari Sabat, kita nggak ke gereja jadi ngurus dia dan sebagainya, itu sudah benar. Karena Tuhan mengajarkan seperti itu, yang lebih penting itu manusianya daripada hari Sabat itu sendiri. Karena Tuhan mengajarkan kita kasih. Kalau dia nggak kasih, nggak mungkin dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita. Tetapi dibilang, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kasih akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau nggak ada kasih Tuhan itu, nggak ada kasih, mau kita berhari Sabat mau kita berhari Sabat kita nggak melakukan ini itu, tapi kalau nggak ada pengorbanan Tuhan, kasihnya Tuhan nggak ada, sia-sia semua, sia-sia. Jadi Tuhan sudah kasih tahu ke kita, yang ku kehendaki itu bukan persembahan, belas kasihan. Karena Tuhan pun punya belas kasihan sama kita, makanya kita selamat. Percuma kita lakukan ini itu kalau nggak ada kasih Tuhan sama kita. Kalau nggak ada penyalipan itu kan kasihnya dia. Dia berkorban demi kita, supaya kita diperdamaikan dan tidak binasa. Supaya kita jangan menjadi anaknya si iblis atau pengikut si iblis. Inilah doa dan harapan kita. Semoga kita dapat merenungkan lagi lebih dalam dan Tuhan menuntun kita supaya kita mengerti tentang hari Sabat itu sebenarnya. Jadi di sini kita harus tahu bahwasanya hari Sabat itu adalah hari yang kudus, tetapi bukan itu lebih penting daripada manusia. Karena manusia itulah lebih penting daripada hari Sabat itu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Saat ini Bapa, anak-anakmu sudah membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa atas pengertian, atas apa yang Engkau sampaikan Bapa tentang hari Sabat. Maknanya itu seperti apa? Bahwasanya kami harus mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri, dan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Engkau mengajarkan supaya kami berpikir bahwasanya manusia adalah lebih penting daripada hari Sabat itu sendiri. Terima kasih untuk pengajaran yang indah. Terima kasih Bapak untuk pengajaran-Mu. Sampai hari ini kami dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu meskipun kami penuh dengan dosa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jangan lupa kalau kalian mempunyai komen atau apapun itu, silakan di komen. Tuhan memberkati. Amin.